restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya nemu uang. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu, sering ya? Apa yang dilakukan? Apakah sama kayak tadi? Iya. Adakah yang tidak seperti tadi? Ada. Oh, nggak tahu. Iya, paling apa nggak tahu. Mengamankan uang. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu apa itu keyakinan kelas ya? Tadi namanya samakah dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas apakah sama Bapak Ibu? Ya. Sama nggak? Keyakinan dengan peraturan sama atau tidak? Intinya sama. Intinya sama. Beda perlakuan. Beda perlakuan. Ada yang beda tulisannya gitu. Iya, paling betul itu. Nah, kisah Julio tadi, jenis Julio ya. Apa yang menjadi motivasi melakukan tindakan tersebut? Ya. Ada dua pilihan, ya. Jika dikembalikan uang tadi, belum tentu ia juga mendapatkan penghargaan, ya enggak? Kalau saya kembalikan atau saya war-war Bu Guru dan sebagainya, belum tentu saya itu dapat penghargaan, ya. Kemudian jika mengambilnya, oh lumayan nih, tak luboke orang sing doreti, ya. Juga tidak akan mendapat hukuman. Wong orang ngerti Pak Busro ya nggak tahu, wali kelas juga nggak tahu. Lumayan 100.000, ya. Tetapi yang dilakukan Julio ini adalah atas dasar, ya, yang dia yakini adalah tidak mengambil yang bukan haknya. Ini yang diyakini. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu keyakinan itu? Kalau begitu keyakinan itu adalah keyakinan kelas adalah sudah ada gambaran belum? Nah, dari video tadi sudah ada gambaran ya. Saya ulangi tadi, Julio nemu duit, ya. Seandainya aku ngomong, ya, belum tentu saya juga dapat penghargaan dari gurunya. Ketika saya kantongi, ya, lumayan 1.000, juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang akan menghukum saya. Wong nggak tahu, Pak Busro yang nggak tahu, wali kelas juga nggak tahu. Nah, tetapi yang dia lakukan adalah dia meyakini bahwa tidak mengambil yang bukan haknya. Itu yang diyakini. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu bisa melihat di layar nggak? Bisa. Pak Nur Rahim bisa melihat di layar betul? Angel ya? Silau dikit. Ya. Kalau silau berarti gini tangannya. Nah, ini saya contohkan adalah peraturan kelas di kelas 1A. Ada kelas 1 di sini? Peraturan kayak gini nggak? Ya, ini contoh peraturan kelas di kelas 1A. Ya. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Betul atau tidak? Ya, oke. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Benar tidak peraturan ini? Betul. Oke. Yang ketiga, melepas alas kaki saat masuk kelas. Apakah peraturan ini sudah baik Bapak Ibu? Sudah. Oke. Bapak Ibu, peraturan kelas ini ya, intinya apa sih? Intinya apa? Intinya apa? Intinya adalah kepengine adalah kelas itu, kelas 1A itu menjadi kelas yang bersih, yang nyaman, kan gitu. Intinya kebersihan dan kenyamanan kelas. Intinya kan gitu. Dari poin 1, poin 2, poin 3. Orang pada ceto ya?
Buin cerita betul? Oh ya. Nah, intinya dari poin 1, poin 2, poin 3 intinya adalah tentang kebersihan atau kenyamanan kelas. Kan gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas berarti apa Bapak Ibu? Sudah bisa membayangkan belum? Keyakinan kelas berarti Ini kelas saya. gimana Bu? Prinsip hidup. Ya, jadi yang diyakini tentang prinsip hidup. Oke. Nah, yang lain silahkan. Kalau begitu keyakinan kelas itu adalah budaya positif. Mohon delok judulnya ya. Iya, betul itu budaya positif, betul itu. Prinsip hidup betul sekali. Karena prinsip itu lahir dari mana prinsip itu? Diri sendiri atau orang lain? Dari sendiri. Jadi kalau keyakinan kelas lahir dari diri sendiri atau dari orang lain? Diri sendiri. Kalau peraturan dari orang lain atau diri sendiri? Orang lain. Sudah bisa bedakan ya? Kalau peraturan itu dari ekstrinsik apa? Kebalikannya intrinsik apa? Ekstrinsik dari luar. Tapi kalau keyakinan berasal dari diri sendiri. Sudah bisa bedakan Bapak Ibu ya? Oke. Kalau begitu Bapak Ibu, menurut panjenengan antara keyakinan dan peraturan itu lebih menjiwai yang mana? Keyakinan. Ya. Karena keyakinan adalah sesuatu yang diyakini bahwa ini bernilai positif. Ada nilai kebajikan. Ada nilai kebaikan. Ya. Maka Bapak Ibu, keyakinan kelas berarti sesuatu yang diyakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan atau kebajikan. Apa bedanya kebaikan dengan kebajikan? Sama betul Bu? Beda tulisannya. Nah. Apa Bu? Menurut Bu Win apa Bu? Bedanya kebaikan dan kebajikan? Sama. Bu Endah? Cuman kan kita cenderung kata baik sih. Iya, kalau bajik obat. Ketika ini wajib. Nah, kita tanya pada guru bahasa Indonesia. Apa Bu? Bu Win, bedanya kebaikan dan kebajikan? Guru kelas loh Pak. Dari dasar katanya kan apa tadi? Baik sama bajikan itu kan sebenarnya lebih dari kata apa, lebih ke bijak begitu ya. Kalau baik itu bijak itu lebih apa ya, menentukan keputusan sampai pada tahap pengambilan keputusan. Tahapannya tuh lebih tinggi yang bijak ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Win. Kata Bu Win, kalau kebaikan itu dia sekedar tahu baik, oh ya ini baik, ini buruk. Tapi kalau kebajikan adalah dia kemudian ada tindakan lebih lanjut lagi agar dia menjadi orang yang bijak. Itu kan kita ngarep gitu. Nah, berarti nilainya adalah sudah lebih tinggi lagi. Ada nilai kebajikan. Sepakat Bapak Ibu ya? Kita pakai kebajikan ya. Karena kebaikan dengan kebajikan lebih tinggi kebajikan. Sama clear kebijakan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya bandingkan. Sebelah kiri adalah peraturan, sebelah kanan adalah keyakinan. Ya. Intinya, kalau peraturan kan coba membuang sama pada tempatnya. Berarti itu sama saja dengan apa? Kan orang lain ngakon saya untuk apa? Agar buang sama pada tempatnya. Gitu ya? Oke, yang kedua, merapikan kembali mainan setelah mainan. Berarti kan ada orang lain yang nyuruh saya agar apa? Nah, kalau sudah mainan ya dirapikan gitu. Yang ketiga, melepas alas kaki saat masuk kelas. Ini juga sama. Ada orang lain menyuruh saya untuk melepas alas kaki saat masuk kelas. Jadi orang lain yang nyuruh. Tapi kalau keyakinan adalah setiap anggota kelas perlu merasa nyaman dalam belajar. Ini contoh saja. Nanti kita bikinnya lebih baik lah. Ya, contoh keyakinan. Oke, saya lanjutkan. Sudah mulai bingung kan? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, menurut siapa namanya Bu? Gazen apa Bu namanya? Nah, Gazen apa sopo kayak?
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Jadi saya meyakini kalau sholat 5 waktu itu dilaksanakan tepat waktu, ya, itu adalah sebuah kebajikan. Nah, maka saya lakukan dengan itu. Beda dengan waya sholat, kan orang lain yang nyuruh gitu kan. Tapi lahir dalam dirinya sendiri. Ya. Seperti tadi menemukan uang, ya. Kalau dia nggak lahir dalam dirinya sendiri, wah lumayan nih, bisa kena jajan es condong gitu kan. Tetapi keyakinan adalah akan lebih motivasi diri agar seseorang itu melakukan kebajikan. Nah, kemudian seseorang akan mudah tergerak dan bersemangat melakukan keyakinannya daripada serangkaian peraturan. Begitu pula murid-murid kita, ya. Jadi murid awake dhewe itu, murid kita di kelas, dia akan melakukan kebaikan manakala dia yakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Beda sekali kalau disuruh kudu ngene begitu. Saya pernah masuk kelasnya Mas Falgar gitu. Kenal Mas Falgar? Oh, maaf Bu Dewi. Ya, kelas Mas Falgar itu sore. Mumpung ada anaknya, saya pernah masuk kelasnya. Ya. Saya pernah masuk kelasnya. Anak-anak, apa yang nggak disukai di sekolah ini? Saya tanya gitu. Terus Fagar, Pak, pelajaran gitu. Pertama ada pelajaran. Langsung dia nyebut adalah pelajaran. Ya. Yang kedua dan seterusnya nggak usah saya jelaskan. Nah, ternyata anak-anak, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu, ya sebagian itu ada yang nggak suka pelajaran. Paling sebel kalau pelajaran katanya. Nah, paling senang apa? Persenangan kalau mainan, kalau di luar dan sebagainya. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, maka ketika anak melakukan sesuatu, kalau didorong dalam dirinya sendiri akan semangat. Beda sekali kalau dikongkol guru nih. Oke, saya lanjutkan. Alhamdulillah kalau sudah semakin bingung ya. Tapi sudah kenyang ya. Nah, maka Bapak Ibu, kita akan hari ini kita akan praktek membuat keyakinan kelas, ya. Cara membuatnya gimana, Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah melibatkan semua warga kelas, bukan warga sekolah, karena ini skopnya adalah kelas. Kalau guru Al-Quran berarti berapa? Yo, satu kelompoknya berapa Bu Sania? 14. Oke, 14 ya. Wong neng SMP aja berapa Bu Sri? Bu Sri mana tuh? Oh. Oke. Yang kedua, kalimatnya itu simple. Nah, mengapa harus simple? Biar mudah dipahami dan mudah diingat, ya. Jadi keyakinan jangan drudruh kedawan. Yang ketiga, mudah diterapkan di lingkungan kelas. Yang keempat, perlu ditinjau kembali agar relevan. Mengapa sih harus ditinjau kembali? Mengapa? Ditinjau kembali kenapa? Ada yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai. Betul. Ada lagi? Kenapa harus ditinjau kembali? Ya karena relevan ya betul. Kenapa harus ditinjau kembali? Ada yang belum masuk di situ. Ada yang belum masuk di situ. Karena apa? Ada masalah baru. Wah ini urung masuk iki, berarti harus relevan. Ya gitu. Ujuk-ujuk disepakati ini muncul masalah baru yang belum masuk. Nah maka harus disesuaikan. Oke. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah langkah praktis membuat keyakinan. Sekarang adalah pertama buka ruang diskusi. Memberi kesempatan siswa menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika belum terbiasa, diajak dulu menyusun peraturan. Jadi kita bikin peraturan dulu ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang berkumpul melingkar sesuai dengan fasenya. Guru Quran jumlahnya berapa? Yang datang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 15. Benar. Nah, sekarang guru Quran dibagi menjadi 2 kelompok, ya. Putra putri pas ya? Oh. Sekarang Bapak Ibu, saya urutkan fase A, fase B, fase C,
Guru Quran A, guru Quran B. Nah, silakan untuk melingkar. Ingat Bapak Ibu membawa pulpen sama membawa spidol. Sudah kenalan Bapak Ibu? Sudah kenal semuanya? Oke. Baik, sekarang Bapak Ibu silakan berhitung ya. Kalau sudah pada bilangan kelipatan 3, kelipatan 3 berapa sih? 3, 6, 9. Yang keduman, tahu keduman? Keduman kebagian. Yang kebagian kelipatan 3, 3, 6, 9 dan seterusnya bilang dor gitu ya. Oke. Ditentukan dulu mulai dari siapa? Dari siapa? Dari oke. Kita mulai dari 1. 1, 2, 3. Ini sendiri dong. Jadi lah 1, 2, dor. Sudah selesai, malah mukul terus. Kalau sudah habis, ya, kalau udah habis ya sudah. Sudah? Bapak Ibu sudah menerima plano ya? Sudah ada spidolnya Bapak Ibu? Kelompok mana yang belum ada spidol? Bedanya ya Pak? Ya sak-sakin. Nah sekarang Bapak Ibu buatlah, kalau kita masih bingung keyakinan, kita bikin peraturan dulu, peraturan kelas ya. Nggak usah nyontoh ngeling-ngeling nih di kelas mau, tapi ini kelas baru. Terserah jenengan, 5 ya boleh, 10 ya boleh, sebanyak-banyak itu jangan 7 loh. Minimal paling tidak 5. Buatlah peraturan kelas dulu yang bisa digunakan. Kalau guru Quran berarti namanya bukan peraturan kelas, peraturan kelompok. Kalau guru Quran bunyinya bukan peraturan kelas ya, peraturan kelompok. Misalnya kelas ngaji gitu. Ya silakan. Langsung tulis ya. Buatlah sesuai dengan judulnya. Kalau yang guru kelas buat peraturan kelas ya. Kalau yang guru Quran peraturan kelompok. Biar ya. Kalau mau hemat juga boleh 1/2 gitu. Nih ya, yang nggak punya spidol kan? Lewati dulu. Boleh. Yang penting peraturan yang kita lanjutkan. Saya kasih waktu berapa menit ya? 7 menit cukup ya? Terus benar ini ya memperhatikan guru saat mengajar. Bu Nisa? Oh iya. Wah, Pak Bu. Apa? Ketika ketemu Pak Rino, peraturan kelas itu tidak hanya di dalam kelas, teman kan? Di dalam kelas. Jalan kelas Pak. Kalau anaknya keluar. Boleh bawa makanan. Kalau izin masuk Nah, udah taruh ya. Iki sing putra Quran aja nulis wae. Semangat mah. Ubahnya. Oke, nah baik. Saya sudah selesai. Pak Arifin. Yang kedua adalah catat semua usulan. Anggap aja itu namanya usulan-usulan, dicatat semua ya. Oke. Jika ada kalimat negatif, ubah dulu ke kalimat positif. Kalimat negatif ciri-cirinya apa Pak Ibu? Tidak. Apalagi? Dilarang. Apalagi? Jangan. Apalagi?
Harus menunggui. Nah, ini saya kasih contoh yang punya BTK Putra. Nomor 6. Tidak membawa barang lain selain buku, Umi dan prestasi. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, caranya gimana? Bawalah, namanya hanya membawa buku dan prestasi. Bawalah buku, Umi dan prestasi. Silakan dirubah dulu. Ya tahapannya memang begitu. Caranya gimana? Dicoret boleh, seret, diganti dure pemisah. Aduh, nama Bapak Sopogi. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, tidak. Berarti hanya boleh izin sekali saja. Jadi berarti izin selain sesi peraga. Izin selain sesi peraga. Sudah selesai? Ini pasal orang yang dicoret itu sebenarnya apa ya? Sudah ya? Sudah clear? Guru Quran Putri sudah selesai? Oh, ya, tak tunggu. Bukan foto ya. Untung memorinya karena gue yang punya Mana kalimat negatif, positif. Sekarang tahapan yang ketiga adalah tinjau ulang. Nah, Bapak Ibu, setelah terbentuk keyakinan kelas, ditinjau ulang apakah pilihan kata sudah sesuai dengan nilai kebajikan. Pilihlah 3-7 nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, yang punya peraturan sampai 10 kelompok mana? Enggak ada. Oke, Bapak Ibu, dari peraturan 1 sampai berapa? 11. 15. Silakan dikelompokkan. Nah, fase A tolong dibimbing oleh Bu Eni, dikelompokkan. Ini masuk nilai kebajikan mana? Tahu nilai kebajikan enggak? Contohnya apa nilai kebajikan? Tahu Bu? Tolong diajar. Pintar dengan nilai kebajikan apa? Misalnya gotong royong, apalagi hemat, berbagi boleh. Kalimat kebajikan, kata-kata kebajikan. Nah, dari poin 1 sampai poin 8 ya, dikelompok-kelompokkan mana yang mirip, mana yang mirip. Tentukan nilai kebajikan dari masing-masing itu. Ya. Silakan yang fase B, Buin diarahkan. Ya disiplin kalau izin ke belakang mas apa? Disiplin apa? Disiplin apa? Berarti mengurut satu kata malah itu. Yaitu satu kata kebajikan. Kita disiplin apa itu? Honorer dia nggak? Gak ada yang lain. Tapi kan ya peraturan kan memang betul disiplinan tuh Pak. Jarang gitu. Ya kan mau ada hemat, ada gotong royong, ada kerjasama. Itu berasa apa? enggak yang intinya ini intinya adalah kerjasama. Ini intinya adalah kalau beribadah masuk Pak? Dalam ibadah boleh bisa aja ya sini gitu sip di kelompok-kelompokkan bisa jadi ada berapa ini semuanya ada 9 ada 9 ya tentukan 3 nilai kebajikan yang sudah mengakomodir apa jadi pertama disiplin mesti mau disiplin yang kedua boleh apa yang terbangun jadi jangan gaduh-gaduh dari ini intinya adalah untuk kebajikan apa datang tempat waktu berarti tentang apa disiplin mana yang mampu disiplin jangan lingkari kalau yang belum dilingkarin nomornya
Itu kategori disiplin. Terus yang lainnya kategori apa? Oh mungkin gotong royong, oh mungkin hemat, oh mungkin sopan santun. Tandanya lagi beda, tandanya lagi beda. Dari ini intinya itu kita mau kemana? Nilai kebajikan apa yang akan kita tanam? Mungkin ada yang Dan nama si Cio, nomor tentang apa itu coba? salam. Salam ketika masuk kelas, berarti apa itu? Sopan santun, opo-opo, Iya, ada. adab. Ya, adab. Ini sudah ada sopan. Yang kedua tentang apa? Kesehatan. Bersih. Hah? Kesehatan boleh. Kata sopan. Nah, ya tentukan 3 atau berapa kata kebajikan yang sudah mewakili ini. Maksudnya ini 3 ada di siji lho. Misalnya tentang disiplin nomor 1 karo 5. Oh ditandai bener. Disiplin. Oh sing urung di meneh. Loro karo 3. Oh ki sopan. Boleh sopan. Oh, 1 karo 3 berarti sopan. Menentukan. Sopan. Karo 3. Paling tidak 3 lah. Nilai-nilai kebajikan. Adalah membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian ubahlah menjadi kalimat yang sederhana. Jadi ada jenengan ada berapa tadi? 3. Di sini ada berapa? 3. Di sini ada berapa? 3. 3 kata itu ubahlah menjadi kayak visi, kalimat visi. Nah, ya. Ubahlah menjadi kalimat yang sederhana yang menunjukkan sebuah keyakinan. Ya. Sudah sampai itu Bu ya? Bosan lepas. Ubahlah menjadi kalimat yang sederhana. Ada kata-katanya itu. Ya. Contoh apa ya? Buin kasih contoh Buin. Ini. Oke. Oke. Oh ayo biar abaikan dulu. Nah, saya kemarin iseng-iseng ke kelasnya Pak Wahyu. Karena Pak Wahyu sudah membuat keyakinan kelas. Pak Wahyu bisa disampaikan kalimat keyakinan kelas di kelasnya Pak Wahyu itu bunyinya seperti apa? Nilai kebajikannya di kelas saya adalah damai, bersih, sopan. Ada yang sama? Kemudian dari 3 kata itu kita susun menjadi sebuah kalimat sederhana yang mudah diingat. Di kelas saya susun menjadi 6B, damai, bersih, sopan. Itu saja. Oke, ya. Iya, kalimatnya sangat sederhana sekali, sesuai dengan orangnya gitu ya. Ya. Nah, gitu nggih. Jadi mengajak pada warga kelas itu untuk bersikap itu, intinya begitu. Kalau jadi mau nambahin kata-kata yang lebih indah boleh, silakan. Aku cinta dan sebagainya. Ya, silakan. Buat sebuah kalimat yang sederhana yang mewakili nilai kebajikan tadi itu. Pada tahap yang kelima. Nah, yang kelima adalah tanda tangan atau cap jempol. Karena nanti Bapak Ibu anak-anak SD tanda tangannya itu kan masih berubah-ubah. Bahkan yang kelas 1 urung-urung tanda tangan itu ngopo gitu. Maka paling mudah cap jempol. Ya. Cap jempolnya sudah saya sediakan ini, ada tinta. Silakan Bapak Ibu cap jempol di sini, kemudian tempelkan di ranting-ranting yang sudah disediakan. Nah, sebagai tanda apa Bapak Ibu? Bahwa semua warga sekolah tanda tangan atau cap jempol sebagai tanda sepakat dan siap meyakini dan melakukannya. Nah, Matan. Pak Guru dulu ya Mas, nanti gantian. Oke.
ditempel ya. Silakan diambil secukupnya, lempar sebelah kanan. Baik Bapak Ibu. Oh, masih berjalan ya. Pak Tri nggak harus jempol ya? Apa? Nggak harus jempol ya? Ya, monggo. Jempol boleh. Aku sing Jentik ya boleh. Ya, boleh tanda tangan. Terus video gitu ya. Betul. Silakan Bapak Ibu untuk memajang. Tapi majangnya nanti karena kita masih ada sesi berikutnya. Ya. Agar semua warga kelas muda mengingat keyakinan yang telah disepakati. Gantinya majang, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk presentasi. Ya. Presentasi dari hasil diskusinya. Silakan tentukan siapa yang akan menyampaikan hasil presentasinya. Setiap kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari fase B kelas 34 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai peraturan kelas dan pernyataan keyakinan kelas. Yang pertama ini umum banget ya. Masuk kelas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, keluar kelas dengan izin. Kemudian sepatu atau sandal ditaruh di rak, kemudian memakai seragam sesuai jadwal, lalu memakai alas kaki ketika keluar kelas, kemudian berbicara yang baik dan sopan, saling menghargai, dan terakhir izin ketika meminjam barang. Nah, dari 9 ini kita menemukan 3 nilai kebajikan. 1 disiplin, 2 kebersihan, 3 beradab, ditambah tadi patriarki. Kemudian dari semua ini kita ringkas menjadi sebuah keyakinan, yaitu fase B, cinta kebersihan, disiplin dan beradab. Tepuk tangan dulu. Kalau di STTI kan cinta tanpa karena, kita cinta kebersihan, disiplin dan beradab. Nah, kemudian dari fase B dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan, Bukatan? Silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan ada gitu. Abisro, jadi mohon balik. Oke, monggo Pak, mau bertanya. Oke. Mau menyampaikan, oke silakan. Buatan itu apa? Gitu ya, sudah. Ulangi tadi apa? Fase B. Cinta kebersihan, disiplin dan beradab. Ya bagus. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan kelompok yang terdiri dari 7. Yang pertama, gitu nomor 1. Oke. Iya. Nomor 1, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, ya pertama peraturan kelas yang pertama, kegiatan dimulai setelah anak-anak tenang. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang baik. Kemudian yang ketiga, wajib menyimak bacaan teman. Yang berikutnya, kalau izin ke belakang maksimal 1 kali pada saat tahapan individu kecuali peraga. Kemudian yang keempat, diharuskan membawa buku UMI dan prestasi dalam setiap pembelajaran UMI atau BTQ. Menjaga kebersihan tempat baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menata meja bersama-sama sebelum pembelajaran. Dari
6 peraturan ini kemudian kami temukan 3 kata kebajikan. Yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah santun, yang keempat adalah komitmen. Nah, dari ketiga kata bijak ini kami coba susun menjadi keyakinan kelompok, yaitu kelompok UMI berkomitmen, bersih, dan santun. Oke, berikut sekian dari kami. Apabila ada tanggapan mau sampai ke Pak Tri saja, jangan ke kami. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase Quran putra. Tepuk tangannya mana? Quran putri. Fase B. Ini apa? Fase A. Kami dari fase C tadi sudah berdiskusi. Oh, bisa dibaca loh. Ya, dari fase C ada peraturan kelasnya. Pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, ya, tidak masuk isi, masuk kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, berkata sopan, bukannya sopan. Itu ya, yang baik maksudnya. Nomor 4, menjaga fasilitas kelas, ya. Kalau di kelas ada fasilitasnya, ya, tapi biasanya ada TV dan sebagainya. Kelima, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Peraturan kelas. Kemudian diubah menjadi kata-kata yang positif, tidaknya di-delete, diganti meminta izin jika menggunakan barang orang lain, gitu ya. Meminta izin mencuri tidak, tapi meminta izin menggunakan barang orang lain, begitu. Ada 3 kata atau 3 kebajikan. Yang pertama yaitu S, sopan, TJ bukan madu, ya, tanggung jawab. Kemudian M tadi adalah menghargai, ya, bukan dihargai berapa tapi menghargai. Kemudian urung mulai keyakinan kelasnya yaitu fase C, ada sopan, menghargai, dan tanggung. Fase C, sopan, menghargai, tanggung jawab. Kalau dibuat seperti tadi, fase C, someta. Ya, fase C, someta, ya, sopan, menghargai, tanggung jawab. Nanti gimana? Tepuk tangan. Ya, demikian dari fase C. Kami rasa cukup sekian. Jika ada masukan boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan momen balik, silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya kepada kami, guru Al-Quran Putri. Umi Putri, jelasnya. Baik, di sini kami sudah merancang beberapa peraturan. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, hanya membawa buku Umi sesuai capaian dan prestasi. Kemudian menata tempat belajar dengan rapi, dalam kurung letter U. Dan yang selanjutnya boleh izin selanjutnya boleh izin selain sesi peraga. Kemudian izin maksimal 1 kali, belajar atau mengaji dengan rapi, dan yang terakhir menyimak ketika teman membaca. Dari beberapa peraturan ini kami tarik menjadi beberapa kebajikan. Yang pertama, disiplin, DS.
ora direct TJ sama tanggung jawab, dan yang terakhir menghargai. Dari sini kami susun menjadi keyakinan kelompok BTQ. Napa ibu-ibu? Ditanya. Ora apa-apa ya melu-melu. Baik, bersama-sama kelompok Umi. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, ditanya. Disiplin, tanggung jawab, dan membuat nyaman. Belajar Al-Quran. Oke, luar biasa untuk kelompok Al-Quran Putri. Ada tanggapan Bapak Ibu? Umpan balik, silakan. Ditanya apa? Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Oke, sudah saya foto. Itu sebuah Mbak ditunjuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fase A paling bontot ya, maju terakhir. Tadi kalau yang semua sudah berhappy-happy, mohon maaf. Oke, peraturan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, merapikan mainan. Tiga, merapikan sepatu. Empat, memperhatikan guru saat mengajar. Kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Keenam, selalu izin ketika mau keluar kelas. 7. Memakai seragam lengkap, sopan dan bersih. 8. Selalu berkata sopan. 9. Menyayangi teman. 10. Saling tolong menolong dan menghargai teman. 11. Disiplin saat belajar. 12. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. 13. Menghormati guru. 14. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 15. Melaksanakan piket bersama. Mohon maaf, ini mungkin peraturannya banyak sekali karena kelas 1 itu harus detail ya, biar anak-anak lebih paham. Dari ke-15 peraturan kelas yang sudah kami tuliskan, maka kita ambil 3 kata kebajikan. Yang pertama bersih, yang kedua sopan, dan yang ketiga disiplin. Dilanjut siapa ini? Oh, gantian. Gantian. Berbagi peran. Sampun capek Bapak Ibu, kalau capek pre-memori saja ya. Baik, dari 15 peraturan ini apa namanya Bu? Keyakinan kelas ya? Kita menyusun keyakinan kelasnya. Fase A, enggak bagus. Enggak bisa kalau dibuat. Fase A, mau nyebut sodibir kok wagu. Jadi sodibir. Baik, fase A, berperilaku sopan, disiplin, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Baik, sekian Bapak Ibu, terima gaji. Dan mohon tidak ada kritik dan saran, sini nggak menerima kritik dan saran guys. Pertanyaan berarti. Pertanyaan, monggo Pak. Tidak ada dan terima gaji lah. Oh ya, terima gaji. Kapan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jargon kelas A apa, B apa, pasti beda-beda semua. Ya. Maka Bapak Ibu bisa dipahami. Sebenarnya ini masih ada hari kedua sampai hari yang keempat. Ini hari pertama ini. Hari pertama sudah selesai. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara dari tadi pagi, tadi siang mau menjelang sore ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya silakan, saya memberikan umpan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat apa? Apa yang Bapak Ibu pahami? Tadinya begini, sekarang jadi begitu.
Ya, silakan. Cek 1, 2, 3. Sekarang masing-masing kelompok mewakilkan siapa yang mau ngomong. Nah, sini silakan siapa yang mau ngomong. Tadinya begini, sekarang jadi begitu. Ya, oke, silakan. Ya, monggo terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, dari kegiatan barusan itu yang tadinya apa nih? Untuk BTK seperti yang kemarin-kemarin ya. Terus saya tadi ada ide juga dengan teman-teman itu nanti semua kalau pas hari Senin, mohon izin Bu Laila, kan semua pas BTK pertama dibuat seperti ini dulu bagaimana biar mungkin anak-anak lebih suka, karena sesuai dengan moto Umi juga menyenangkan kalau mungkin ada seperti ini kan nanti bisa menarik perhatian anak-anak juga. Mungkin seperti itu juga, moga teman-teman kalau ada yang mau menambahi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Rahim ya. Kita ada inspirasi baru, jadi langsung usul dengan koordinatornya. Dari pertama bikin kayak gini. Oke, sekarang kelompok ini saya menjadi seperti apa? Tadinya begini. Baik, setelah belajar dari Pak Trimo tadi beberapa hal tentang keyakinan kelas, tadi ngobrol dengan teman-teman, ternyata ketika membuat seperti ini semakin dalam gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu artinya lebih mendalam, dan apalagi itu disusun oleh anak-anak begitu. Dari awal kita itu misalnya ya menyusun, bahkan tadi masih beberapa nyusun yang kalimat negatif itu ya, kemudian direvisi dengan kalimat yang positif. Terima kasih Pak Trimo, kami tadi juga sudah ngobrol-ngobrol, Bu, Ibu Senin langsung kita action seperti ini gimana yuk? Ya tentunya dengan perencanaan ya. Kalau yang tadi ini kan kita simulasi masih kikon ngopo toh jadi belum paham gitu. Mohon pendampingannya, terima kasih. Diana ya, gantian ya. Yang tadi kita tahu tentang banyak kebaikan. Nah, ternyata bisa kita tanamkan menjadi kebajikan. Begitu. Dari itu aja. Kebaikan jadi kebajikan. Dari fase A, kami semoga bisa menerapkan di kelas, dan dengan adanya tambahan ini tadi kami semakin paham. Seperti itu. Oke. Nomor 1, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan kelas yang pertama, kegiatan dimulai setelah anak-anak tenang. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang baik. Kemudian yang ketiga, wajib menyimak bacaan teman. Yang berikutnya, kalau izin ke belakang maksimal 1 kali pada saat tahapan individu kecuali peraga. Kemudian yang keempat, diharuskan membawa buku Umi dan prestasi dalam setiap pembelajaran Umi atau BTK. Menjaga kebersihan tempat baik sebelum maupun sesudah pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menata meja bersama-sama sebelum pembelajaran. Dari 6 peraturan ini kemudian kami temukan 3 kata kebajikan. Yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah santun, yang keempat adalah komitmen. Nah, dari ketiga kata bijak ini kami coba susun menjadi keyakinan kelompok, yaitu kelompok Umi berkomitmen, bersih, dan santun. Oke, berikut sekian dari kami. Apabila ada tanggapan mau sampai ke Patris saja saya kami. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase Quran Putra, tepuk tangannya mana? Quran Putri. Fase B. Ini apa? Fase A. Kami dari fase C.
kasih tadi sudah berdiskusi. Oh, bisa dibaca dong. Ya, dari fase saya ada peraturan kelasnya. Pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, ya, tidak masuk isi, masuk kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, berkata sopan, bukannya sopan, bukan itu ya, yang baik maksudnya. Nomor 4, menjaga fasilitas kelas, ya. Kalau di kelas ada fasilitasnya, ya, tapi biasanya ada TV dan sebagainya. Kelima, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Peraturan kelas. Kemudian diubah menjadi kata-kata yang positif, tidaknya di-delete, diganti meminta izin jika menggunakan barang orang lain, gitu ya. Meminta izin mencuri tidak, tapi meminta izin menggunakan barang orang lain, begitu. Ada 3 kata atau 3 kebajikan. Yang pertama yaitu S, sopan, TJ bukan madu ya, tanggung jawab, kemudian M tadi adalah menghargai, ya, bukan dihargai berapa tapi menghargai. Kemudian urung mulai keyakinan kelasnya yaitu fase C, ada sopan, menghargai, dan tanggung jawab. Fase C, sopan, menghargai, tanggung jawab. Kalau dibuat seperti tadi, fase C, someta. Ya, ya, fase C, someta, ya, sopan, menghargai, tanggung jawab. Nanti gimana? Tepuk tangan. Ya, demikian dari fase C. Kami rasa cukup sekian. Jika ada masukan boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan umpan balik, silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya kepada kami, Guru Al-Quran Putri. Umi Putri, jelas nih. Baik, di sini kami sudah merancang beberapa peraturan. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, hanya membawa buku Umi sesuai capaian dan prestasi. Kemudian menata tempat belajar dengan rapi, dalam kurung letter U, dan yang selanjutnya boleh izin selanjutnya boleh izin selain sesi peraga, kemudian izin maksimal 1 kali, belajar atau mengaji dengan rapi, dan yang terakhir menyimak ketika teman membaca. Dari beberapa peraturan ini kami tarik menjadi beberapa kebajikan. Yang pertama, disiplin, DS, ora direct, TJ sama tanggung jawab, dan yang terakhir menghargai. Dari sini kami susun menjadi keyakinan kelompok BTQ. Napa ibu-ibu? Ditanya. Orang apa ya melu-melu. Baik, bersama-sama kelompok Umi. Disiplin dan tanggung jawab membuat nyaman belajar. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Ditanya. Disiplin, tanggung jawab, dan membuat nyaman belajar Al-Quran. Oke, luar biasa untuk kelompok Al-Quran Putri. Ada tanggapan Bapak Ibu? Umpan balik, silakan. Ditanya apa? Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Oke, sudah saya foto. Itu sepuh yang Mbak ditunjuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini fase A paling bontot ya, maju terakhir. Tadi kalau yang semua sudah berhappy-happy, mohon maaf. Oke, peraturan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, merapikan mainan. Tiga, merapikan sepatu. Empat, memperhatikan guru saat mengajar. Kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Keenam, selalu izin ketika mau keluar kelas. 7, memakai seragam lengkap, sopan dan bersih. 8, selalu berkata sopan. 9, menyayangi teman. 10, saling tolong menolong dan menghargai teman. 11, disiplin saat belajar. 12, mengucapkan salam ketika masuk kelas. 13, menghormati guru. 14, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 15, melaksanakan piket bersama. Mohon maaf, ini mungkin peraturannya banyak sekali karena kelas 1 itu harus detail ya, biar anak-anak lebih paham. Dari ke-15 peraturan kelas yang sudah kami tuliskan, maka kita ambil 3 kata kebajikan. Yang pertama bersih, yang kedua sopan, dan yang ketiga disiplin. Dilanjut siapa ini? Oh, gantian. Gantian. Suaranya Berbagi peran. Sampun capek Bapak Ibu, kalau capek pre-memori saja ya. Baik, dari 15 peraturan ini apa namanya Bu? Keyakinan kelas ya? Kita menyusun keyakinan kelasnya. Fase A, sol, di. Enggak bagus. Ya enggak bisa kalau dibuat. Fase A, sol, di. Mau nyebut sodiber kok wagu. Jadi sodikin. Baik, fase A, berperilaku sopan, disiplin, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Baik, sekian Bapak Ibu, terima gaji. Dan mohon tidak ada kritik dan saran, sini nggak menerima kritik dan saran gitu. Pertanyaan, monggo Pak. Nggak ada nanti. Terima gaji lah. Oh ya, terima gaji. Kapan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jargon kelas A apa, B apa, pasti beda-beda semua. Ya. Mata Bapak Ibu bisa dipahami. Sebenarnya ini masih ada hari kedua sampai hari yang keempat. Ini hari pertama ini. Hari pertama sudah selesai. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara dari tadi pagi, tadi siang mau menjelang sore ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya silakan, saya memberikan umpan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat apa? Apa yang Bapak Ibu pahami? Tadinya begini, sekarang jadi begitu. Ya silakan. Cek 1, 2, 3. Sekarang masing-masing kelompok mewakilkan siapa yang mau ngomong. Nah sini silakan, siapa yang mau ngomong. Tadinya begini, sekarang jadi begitu. Ya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, dari kegiatan barusan itu yang tadinya untuk BTK seperti yang kemarin-kemarin ya. Terus saya tadi ada ide juga dengan teman-teman itu, nanti semua kalau pas hari Senin, mohon izin Bu Laila, kan semua pas BTK pertama dibuat seperti ini dulu, bagaimana biar mungkin anak-anak lebih suka, karena sesuai dengan moto Umi juga menyenangkan. Kalau mungkin ada seperti ini kan nanti bisa menarik perhatian anak-anak juga. Mungkin seperti itu juga, moga teman-teman kalau ada yang mau menambahi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Rahim ya. Kita ada inspirasi baru, jadi langsung usul dengan koordinatornya. Dari pertama bikin kayak gini. Oke, sekarang kelompok ini
saya menjadi seperti apa, tadinya begini. Baik, setelah belajar dari Pak Trimo tadi beberapa hal tentang keyakinan kelas, tadi ngobrol dengan teman-teman, oh ternyata ketika membuat seperti ini semakin dalam gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu artinya lebih mendalam, dan apalagi itu disusun oleh anak-anak begitu. Dari awal kita itu misalnya ya menyusun, bahkan tadi masih beberapa nyusun yang kalimat negatif itu ya, kemudian direvisi dengan kalimat yang positif. Terima kasih Pak Trimo. Kami tadi juga sudah ngobrol-ngobrol, Bu, besok Senin langsung kita action seperti ini gimana yuk? Ya tentunya dengan perencanaan ya. Kalau yang tadi ini kan kita simulasi masih kikon ngopo toh jani belum paham gitu. Mohon pendampingannya. Terima kasih. Diana ya, gantian ya. Yang tadi kita tahu tentang banyak kebaikan. Nah, ternyata bisa kita tanamkan menjadi kebajikan. Begitu. Ya, itu aja. Kebaikan jadi kebajikan. Dari fase A, kami semoga bisa menerapkan kelas, dan dengan adanya tambahan ini tadi kami semakin paham. Seperti itu. Oke.